Kabupaten Magelang kelihatan tenang. Tapi kepalaku tidak. Aku Nisa, dan begini caraku bertahan. Pagi di Kabupaten Magelang selalu dimulai pelan. Kabut masih menggantung di jalan desa. Suara ayam bersahut-sahutan, motor lewat 1-2. Namaku Nisa, umurku 27. Aku tinggal di sini, di tempat yang katanya tenang. Tapi aku belajar, tenang itu bukan hadiah. Tenang itu sering hasil dari menahan diri. Dan hari ini, seperti biasa, aku berangkat kerja dengan satu pertanyaan kecil yang selalu ikut di belakang kepala. Aku kerja di homestay kecil, dekat jalur orang-orang yang mau ke Borobudur. Setiap hari aku merapikan kamar, mengganti spray, dan berdiri menyambut tamu dengan senyum yang harus tetap terpasang, apapun yang sedang kurasakan. Orang datang ke sini untuk liburan, untuk mencari hening. Sementara aku mengejar hal yang lebih kecil, mengejar supaya tanggal tua tidak jadi bencana. Dan semua biasanya dimulai dari satu momen yang kelihatannya sederhana, saat slip gaji datang. Di tahun 2026, UMK Kabupaten Magelang itu 2.607.000 per bulan, kurang lebih segitu. Angka yang terdengar rapi ya, seolah hidup bisa dirapikan juga. Tapi bagiku, angka itu bukan sekadar gaji, itu adalah pagar. Pagar antara cukup dan mepet. Dan setiap kali aku menatap angka itu, aku langsung ingat, hidup bukan cuma soal berapa masuk, tapi berapa yang tersisa setelah semuanya minta bagian. Pagi-pagi, kadang aku mampir pasar dulu. Di sini, orang belanja sambil bercanda, tapi tangannya tetap sibuk menimbang dan menghitung. Aku juga begitu. Aku ingat harga-harga yang paling sering muncul di dapur. Beras medium sekitar 13.500 per kilo, telur ayam ras kira-kira 29.000 per kilo, minyak sekitar 16.000 per liter. Angkanya kecil-kecil, tapi kalau dikumpulkan, rasanya seperti ombak yang pelan-pelan naik. Dan ombak itu selalu datang sebelum sarapan selesai. Sarapanku sederhana, nasi hangat, telur, kalau ada. Kalau tidak, ya tempe. Bukan karena aku ingin terlihat kuat, tapi karena inilah cara paling jujur untuk bertahan. Selesai sarapan, aku berangkat kerja. Kampung-kampung yang kulewati terasa tenang, seolah tak terburu apapun. Tapi di kepalaku, hitungan gaji, cicilan, dan kebutuhan bulanan sudah berlari lebih dulu. Dan begitu sampai homestay, aku kembali jadi orang yang rapi, menyapu, mengepel, merapikan tempat tidur, seolah hidup juga bisa dirapikan seperti itu. Tapi siangnya, aku selalu diingatkan, kenyataan tidak selalu rapi. Kadang ramai, kadang sepi. Kalau ramai, aku bisa lembur, kadang dapat tips, kadang tidak. Kerja di dekat alus wisata, penghasilan terasa seperti cuaca. Ada musimnya. Dan saat sedang sepi, aku belajar satu hal. Hidup tidak selalu bisa diandalkan dari gaji saja. Di kepala, aku mulai merangkai strategi kecil. Menunda, mengurangi, mengganti. Karena kalau aku salah langkah sedikit saja, bulan ini bisa terasa panjang sekali. Dan keputusan berikutnya biasanya muncul dari pertanyaan sederhana. Aku tinggal di mana supaya tetap masuk akal? Kos itu bukan cuma tempat tidur. Kos itu keputusan ekonomi. Kalau dekat jalur kerja, biasanya lebih mahal. Kalau murah, sering dibayar dengan kenyamanan. Sempit, panas, atau jauh. Untuk hidup yang masih manusia, biaya kos bisa berkisar dari 500.000 sampai 1 jutaan lebih. Dan begitu uang sewa keluar, aku langsung tahu, ruang napas bulan ini jadi lebih sempit. Karena setelah kos,
masih ada satu hal yang tidak bisa ditawar. Ongkos bergerak setiap hari. Aku pakai motor. Di sini, itu yang paling masuk akal. Sekali isi bensin tidak terasa berat. Tapi kalau dikumpulkan sebulan, rasanya seperti ada tangan yang pelan-pelan menarik uang dari saku. Bensin sekitar Rp10.000 per liter. Lalu servis, parkir, ban, biaya-biaya kecil yang pelan-pelan menggerus tanpa terasa. Dan ketika aku pikir sudah selesai, ternyata masih ada pengeluaran lain yang lebih sunyi. Pengeluaran yang tidak pernah muncul di foto liburan. Kuota internet, sabun, laundry, gas kecil, obat kalau pusing. Pengeluaran yang nominalnya tidak besar, tapi selalu ada. Kadang kos sudah termasuk listrik dan air, kadang tidak. Dan ketika tidak termasuk, aku jadi lebih sering mematikan lampu lebih cepat. Bukan karena hemat itu keren, tapi karena hemat itu cara bertahan. Di titik ini aku biasanya sadar, hidup bukan cuma soal kebutuhan besar. Hidup itu juga kumpulan kebiasaan kecil yang dipaksa jadi disiplin. Dan masih ada satu kebiasaan besar di sini yang selalu membuat dompetku berhenti sejenak. Di kampung, kita tidak hidup sendirian. Ada tetangga, ada keluarga, ada rewang, ada kondangan, ada iuran kecil, ada sumbangan, ada sekadar bantu. Aku tidak ingin jadi orang yang selalu menghindar, karena budaya guyup itu hangat. Itu yang membuat kami tetap merasa manusia. Tapi tetap saja, ketika undangan datang dan aku harus menyelipkan uang di amplop, aku sering menatap dompet beberapa detik lebih lama. Dan dalam perjalanan pulang di malam hari, aku merasakan bagian paling sunyi dari semua ini. Ketika satu persatu pengeluaran menuntut untuk dihitung. Malam di Kabupaten Magelang cepat sunyi. Dari kejauhan, suara azan menyapu kampung seperti pengingat halus. Di kamar, aku membuka catatan. Aku tidak menulis untuk terlihat rapi. Aku menulis supaya tidak tenggelam. Gaji masuk, lalu keluar pelan-pelan. Kos, makan, bensin, kuota, kebutuhan kecil, biaya sosial. Kalau dijumlah, kadang rasanya bukan habis. Rasanya seperti gaji itu tidak sempat jadi milikku. Dan aku mulai bertanya pelan, ini aku kurang bersyukur atau memang hidup segini ya begini? Orang sering mengira masalahnya cuma kurang uang. Padahal kadang masalahnya adalah tidak ada ruang. Ruang untuk sakit tanpa panik. Ruang untuk istirahat tanpa rasa bersalah. Ruang untuk bilang, aku mau belajar sesuatu. Tanpa takut besok tidak bisa makan. Aku tidak sedang mengejar hidup mewah. Aku hanya ingin ada ruang napas. Tapi ketika semua uang habis untuk bertahan, kita jadi lupa rasanya bermimpi. Dan lucunya, justru di tempat yang orang bilang indah ini, aku paling sering merasa harus kuat sendirian. Kadang aku melihat rombongan wisata lewat, menuju Borobudur, mengejar sunrise, mengejar momen. Aku juga mengejar momen, tapi bentuknya berbeda. Momen ketika masih ada sisa di akhir bulan. UMK tahun ini naik 5%, bertambah sekitar Rp140.000 dari tahun lalu. Itu kabar baik, tapi kabar baik pun tetap harus lewat pintu yang sama, pintu pengeluaran. Di sekitar sini, ada daerah yang upahnya lebih rendah, ada yang sedikit berbeda, tapi rasanya mirip. Hidup tetap menuntut keputusan kecil setiap hari. Dan di tengah keputusan kecil itu, aku belajar satu kalimat yang pelan-pelan menyelamatkanku. Cukup itu bukan berarti banyak. Cukup itu saat kita masih bisa memilih, meski pilihannya kecil. Aku tidak tahu masa depan seperti apa. Aku juga belum punya tabungan besar. Tapi, aku masih menyimpan satu harapan yang tidak ingin kutukar. Suatu hari, aku ingin hidup bukan cuma untuk bertahan, tapi juga untuk tumbuh. Kalau kamu menonton ini dari kota lain, coba bayangkan.
Bagaimana rasanya hidup di tempat yang orang lain sebut indah, tapi kamu tetap harus menghitung setiap hari? Tulis di komentar ya, di kotamu, gaji segini biasanya cukup untuk apa? Dan bagian mana dari hidup yang paling sering kamu tahan diam-diam?